Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi nih di channel aku. Yuk langsung aja ikutin aktivitas aku hari ini ya teman-teman. Ini aku ada stok ikan, ini juga hasil panen ya teman-teman. Ini ada serai dan aku juga udah panen pucuk ubi ya teman-teman. Ini udah aku rebus terlebih dahulu. Masak hari ini tuh semuanya hasil panen ya teman-teman. Ini pucuk ubinya panen di kebun samping rumah dan juga tadi campur ikan nila yang aku asap sebentar di kompor ya teman-teman. Karena ikan nilainya cuma sedikit jadi ya udah deh diasap aja, bukan diasap sih benernya ya teman-teman, tapi kayak dibakar atau dipanggang gitu di atas kompor ya teman-teman. Cus ini aku mau tumis dulu perbumbuan ya teman-teman. Ini rencananya aku mau masak gulai santan pucuk ubi dicampur ikan nila yang udah aku panggang. Ini aku masaknya pakai stok bumbu yang aku beli kemarin ya teman-teman. Tuh ini dia, tinggal aku tambahin aja cabai merah dan cabai rawit. Kalau untuk daun serainya itu aku panen ya teman-teman dan juga daun salam. Pokoknya ini hampir semua hasil panen ya teman-teman. Tuh ini dia teman-teman ikan nilanya ya teman-teman. Ini cuma 3 potong aja cukuplah buat aku sama suami. Cus campurin pucuk ubinya ya teman-teman. Aku cemplungin dan diratakan deh di bumbunya. Ini aku sengaja direbus dulu ya teman-teman. Supaya nanti sayur santannya itu nggak jadi agak pahit ya teman-teman. Tuh ini dia ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih teman-teman? Apakah suka juga pucuk ubi dibikin gulai bersantan teman-teman? Atau tim ya udah deh jadi lalap aja? Kalau aku deh sering ya teman-teman makan menu ini. Aku tuh kalau masih kecil biasanya mama aku buat sayur pucuk ubinya itu dicampur sama ikan teri. Itu beneran seenak itu ya teman-teman. Ini nanti yang makan cuman aku sama suami ya teman-teman. Karena ini lumayan pedes jadi anak aku kayaknya dia belum mau. Dan ini mau aku masukin santan ya teman-teman. Ini aku pakai kelapa parut ya teman-teman untuk santannya. Jadi stok kelapa parut aku kemarin tinggal disiram aja deh pakai air panas. Pokoknya ini masih seger ya teman-teman. Beneran worth it buat stok kelapa parut di dalam kulkas. Menu sederhana kayak gini tuh beneran ya teman-teman. Selain bahan-bahannya murah meriah, makannya pun juga enak ya teman-teman. Tinggal petik aja di kebun samping rumah ya teman-teman. Dan ini santannya udah mendidih, mau aku masukin deh ikan nilanya ya teman-teman. Cuma 3 potong aja, cukuplah buat aku dan juga suami. Selain pakai ikan nila ya teman-teman, ini juga cocok banget kalau misalnya pakai salai lele ya teman-teman. Tapi aku udah lumayan lama nggak stok salai lele lagi. Jadi kangen deh makan salai lele ya teman-teman. Kalau salai lele itu mau digulai bersantan enak dan juga dimasak sambal juga enak ya teman-teman. Jadi asap, aroma asap, pokoknya sambal yang ada ikan asapnya tuh aku suka banget. Oh iya, aku mau sapa salam dulu teman-teman ya teman-teman. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia selalu ya teman-teman. Selalu semangat dan tersenyum apapun kondisinya ya teman-teman. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu support channel aku ya teman-teman. Yang udah komen, yang udah nonton, yang udah like. Pokoknya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya teman-teman. Lanjut, ini lauknya udah mulai mateng ya teman-teman. Dan aku mau masak dulu sebentar pakai api kecil ya teman-teman. Dan sambil menunggu, aku juga mau masak empek-empek ya teman-teman. Ini aku buat pempek lenjer ya teman-teman. Pakai ikan gabus yang masih aku punya stok di dalam kulkas. Ikan gabusnya aku cuma punya 1/2 kilo aja. Jadi bikin pempeknya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Karena yang kemarin yang aku bikin pempek crispy, yang pempek apa sih namanya pempek daun bawang itu cepet banget ludesnya ya teman-teman dan udah habis. Jadilah aku mau bikin lagi. Jadi kalau udah punya stok pempek di kulkas ya teman-teman, kalau lagi lapar di malam hari dan males makan nasi, aku biasanya sama suami dan anak-anak goreng pempek ini ya teman-teman. Ini bahan pempeknya hampir sama kayak yang aku buat pempek kemarin ya teman-teman. Tapi ini bedanya nggak dipakein santan dan aku rebus. Kalau kemarin kan digoreng.
Tapi yang namanya pempek ya teman-teman, mau digoreng, mau direbus, pokoknya itu semuanya enak ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf nih ya teman-teman, kalau misalnya nanti hasil suaranya agak berisik ya teman-teman, karena ini aku lagi hujan ya teman-teman. Seperti biasa, hampir setiap hari kalau sore menjelang maghrib kayak gini tuh hujan ya teman-teman. Di siang hari benar-benar panas ya teman-teman, segerah itu, dan sore ke malam itu hujan ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman, hitung-hitung biar istirahatnya tambah lelap. Dingin-dingin gitu ya teman-teman, selimutan tahu-tahu ketiduran. Oke, lanjut, ini bentuk-bentuk lagi pempek lenjernya ya teman-teman. Dan ini tuh nggak terlalu yang cantik banget ya teman-teman, tapi ya lumayan lah ya teman-teman. Seperti biasa aku mengadon pempeknya tadi pakai cuper ya teman-teman, karena ya biar lebih satset aja kalau misalnya mencampur seluruh bahannya dengan gunain chopper. Chopper andalan aku banget deh pokoknya ini ya teman-teman, semuanya bisa. Dan sekarang tuh nggak berasa ya teman-teman, udah tanggal 20-an aja ya teman-teman. Satu minggu lagi tuh udah masuk ke bulan Mei. Perasaan baru kemarin itu tanggal 1, tahu-tahu waktu lihat kalender udah tanggal 22 aja ya teman-teman. Tapi bikin happy ya teman-teman, lihat kalender di bulan Mei itu lumayan banyak tanggal merah ya teman-teman. Pas banget kayaknya untuk ngambil cuti, jadi ya bisa libur beberapa hari ya teman-teman, bisa menghabiskan waktu yang banyak di rumah aja. Gak perlu liburan-liburan yang mahal-mahal, gak perlu liburan yang jauh ya teman-teman. Kalau aku punya waktu yang banyak di rumah itu aja, aku udah se-happy itu. Karena kalau lagi cuti itu pagi-pagi gak usah yang buru-buru ya teman-teman. Pokoknya hidupnya itu jadi santai ya teman-teman. Slow living deh pokoknya kalau kata orang-orang. Rencananya kemana nih teman-teman? Dia hari libur nanti. Buruan deh cek kalendernya teman-teman. Karena tanggal merahnya lumayan banyak. Kalau teman-teman tim yang mana nih teman-teman? Tim bersantai di rumah atau yang pergi liburan nih teman-teman? Tapi kalau kata orang di Instagram itu ya teman-teman, gak penting kita tuh perginya kemana, yang penting itu kita perginya sama siapa ya teman-teman. Karena kalau udah sama suami, sama anak-anak, pokoknya itu semuanya jadi bakalan happy. Oke, kita kembali lagi ke pempek lenjer ya teman-teman. Ini masih tetap ngebulet-buletin ya teman-teman. Akhir-akhir ini aku lebih suka buat pempek dikit-dikit kayak gini ya teman-teman. Jadi bikin cuma 1/2 kilo ataupun 1 kilo ya teman-teman. Gak banyak-banyak. Bikinnya juga jadinya gak terlalu lama dan jadi lebih simpel. Bisa aku selingin deh sama aku lagi masak lauk ya teman-teman. Apalagi kalau masak gulai bersantan itu kan kadang kita harus menunggu agak lama ya teman-teman. Jadilah kita selingin aja deh untuk bikin pempek lenjer ini. Ini dia ya teman-teman, dia udah mulai mengapung, tandanya udah siap untuk diangkat. Tapi aku mau masukin dulu ini pempek yang udah aku bulet-bulet ya teman-teman. Tuh itu dia bentuknya teman-teman. Pokoknya aku bikin yang bentuknya supaya anak aku mudah untuk menggenggamnya ya teman-teman. Cus masukin lagi ya teman-teman. Sepertinya stok pempek lenjer aku ini juga nggak akan bertahan lama ya teman-teman. Paling ya cuman 1-2 kali goreng aja ya teman-teman. Ini udah bakalan habis. Tapi nggak apa-apa, nanti aku bakal buat lagi. Enaknya buat sedikit-sedikit kayak gini, jadinya stok aku fresh terus ya teman-teman. Jadi pempeknya bener-bener baru ya teman-teman. Nggak yang udah disimpan lama di kulkas ya teman-teman. Ini aku baru buat pempeknya aja ya teman-teman. Untuk cukonya aku pakai masih ada kemarin di kulkas. Sisa waktu aku beli pempek dan masih ada cukonya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf banget ya teman-teman. Aku kemarin itu nggak jadi untuk bikin video haul yang aku beli bunga artifisial di Mr. DIY. Karena kemarin itu kan aku gantungin di dinding ya teman-teman, tempat belanjaannya, dan ternyata jatuh. Jadi pas bunga yang aku beli itu jadinya pecah ya teman-teman. Untungnya bunga yang satu lagi itu kan vasnya itu dari kayak rotan gitu ya teman-teman, keranjang. Jadi alhamdulillah yang satu lagi itu masih aman. Nanti aku bikin aja video yang aku susun di meja kompor atau di meja makan ya teman-teman.
Lanjut, ini pempek aku udah jadi ya teman-teman. Mau aku cobain dulu. Ini pempeknya kenyal dan juga lembut ya teman-teman. Dan rasanya juga enak. Pokoknya kalau udah ada stok udah aman ya teman-teman. Tinggal nanti digoreng aja deh kalau misalnya mau makan. Terus ini kita angkat dulu ya teman-teman pempeknya. Ini beneran gemoy-gemoy banget ya teman-teman pempeknya. Kemarin waktu lebaran aku juga sempet buat pempek gabus ini ya teman-teman. Karena di tempat pempek langganan aku ya teman-teman, waktu mau lebaran itu beneran antriannya sepanjang itu ya teman-teman. Udah ngalah-ngalahin antrian BBM deh pokoknya. Jadi aku mutusin untuk bikin sendiri aja pempeknya ya teman-teman. Oke, ini pempeknya udah matang ya teman-teman. Stok pempek aku udah jadi dan aku mau lanjut makan dulu ya teman-teman. Ini aku mau makan dulu bareng Pak suami ya teman-teman. Dan seperti biasa kalau makan kuah santannya harus disiram ke nasinya ya teman-teman. Dan lanjut lagi, ini kita nongki-nongki online dulu ya teman-teman. Dari dunia perdapuran sekarang kita nongki aja dulu ya teman-teman. Ini aku nongkinya diajakin sama ponakan aku yang Gen Z ya teman-teman. Jadilah kita nongkrong di sini dan gak lupa juga namanya mama-mama kalau nongki pasti bawa anak ya teman-teman. Ini kita nongkinya ngemil-ngemil aja ya teman-teman dan juga beli minuman. Jadi nggak makan yang berat-berat. Oh ini dia anak aku beneran sehappy itu sambil lihat-lihat kue ya teman-teman. Kalau gini sih anaknya senang, mamanya juga senang ya teman-teman. Selain ada tempat bermain, memang di sini makanannya juga enak-enak banget. Gak apa-apa lah ya teman-teman, sekali-kali kita mama-mama itu menghabiskan waktu buat nongki-nongki kayak gini. Dan ini Pak suami nggak ikut ya teman-teman, karena aku nemenin keponakan aku juga ke sini. Tuh ini dia teman-teman, tempatnya juga pokoknya nyaman dan aku suka di sini ya teman-teman. Tuh ini dia, kita foto-foto dulu ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita nongki-nongki lagi ya teman-teman. Dan sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.